Di zaman yang penuh dengan persaingan ini, makna dan nilai-nilai Pancasila harus tetap diamalkan dalam kehidupan kita, agar keberadaannya tidak hanya dijadikan sebagai simbol semata. Pancasila diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kehidupan manusia, baik itu dalam lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu dimensi gerakan pembudayaan yang juga berarti pengamalannya dalam kehidupan nyata adalah pengembangan pemikiran tentang nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang relevan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat dan tuntutan perubahan zaman, tetapi tetap berada dalam kerangka paradigma atau kandungan hakikatnya yang sesungguhnya. Sejalan dengan itu, pengembangan pemikiran itu bukanlah dimaksudkan untuk merubah atau merevisi apalagi menggantinya. Justru yang ingin dicapai adalah memperkuat, mempermantap, dan mengembangkan penghayatan, pembudayaan, dan pengamalannya dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejarah revolusi dimulai dari 1.0, 2.0, 3.0, hingga 4.0. Fase merupakan real change dari perubahan yang ada. 1.0 ditandai dengan mekanisasi produksi untuk menunjang efektivitas dan efisiensi aktivitas manusia. 2.0 dicirikan oleh produksi massal dan standarisasi mutu. 3.0 ditandai dengan penyesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomasi dan robot. 4.0 selanjutnya hadir menggantikan 3.0 yang ditandai dengan cyber fisik dan kolaborasi manufaktur. Salah satu ciri dari era revolusi industri keempat adalah semakin banyaknya perkembangan teknologi dalam kehidupan kita. Fenomena ini sekarang sudah semakin terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang, jika kita berbicara konsep revolusi industri, maka konteks yang digunakan adalah konteks industri, mencakup produksi, bisnis, pasar, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam tulisan ini, saya ingin membawa konsep revolusi industri tersebut ke dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Karena sebenarnya masyarakat juga merupakan elemen dari industri kehidupan. Irianto pada tahun 2017 menyederhanakan tantangan 4.0, yaitu kesiapan, tenaga kerja terpercaya, kemudahan pengaturan sosial budaya, dan diversifikasi dan penciptaan lapangan kerja, juga peluang 4.0, yaitu inovasi ekosistem, basis yang kompetitif, investasi pada teknologi, dan integrasi usaha kecil menengah atau UKM dan kewirausahaan. Revolusi industri 4.0 banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia. 4.0 secara fundamental telah mengubah cara beraktivitas manusia dan memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia kerja. Pengaruh positif 4.0 berupa efektivitas dan efisiensi sumber daya dan biaya produksi, meskipun berdampak pada pengurangan lapangan pekerjaan. 4.0 membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia.
Revolusi Industri 4.0, Indonesia akan mendorong 10 prioritas nasional dalam inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bersifat lintas sektoral, yaitu 1. Perbaikan alur aliran barang dan material. 2. Desain ulang zona industri. 3. Mengakomodasi standar-standar berkelanjutan. 4. Memberdayakan UMKM. 5. Membangun infrastruktur digital nasional. 6. Menarik minat investasi asing. 7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 8. Pembangunan ekosistem inovasi. 9. Insentif untuk investasi teknologi. Dan yang terakhir, harmonisasi aturan kebijakan. Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah persoalan yang akan menjadi tantangan besar bagi negara Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara luar, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang kuat yang berasaskan kepada ideologi Pancasila. Dalam menghadapi tantangan Revolusi 4.0, bangsa Indonesia harus menanamkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, serta berasaskan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.